Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahul qawli. Kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena berkat rahmatnya kita masih dapat diberikan kesehatan hingga saat ini. Kepada Bapak dosen Muhammad Zulkarnain yang terhormat selaku pengampu dan pembimbing mata kuliah tafsir tematik, saya doakan insyaallah Allah berikan selalu kesehatan bagi keluarganya semua, kelancaran dalam melakukan segala aktivitasnya, dan selalu dibukakan pintu rezeki selebar-lebarnya. Salawat dan salam tidak lupa kita haturkan kepada junjungan besar kita, panutan kita, Habibuna Nabiyullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semua termasuk umat yang taat sehingga kita mendapatkan syafaatnya di hari akhir kelak. Amin amin ya rabbal alamin. Sebelumnya perkenalkan, saya Muhammad Iksan Iskandar Putra dari jurusan Fakultas Usuluddin Adab dan Dakwah, program studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir semester 3. Saat ini banyak sekali kita melihat banyak sekali kemaksiatan yang terjadi di mana-mana. Makin majunya zaman, justru kemaksiatan malah semakin banyak, dan banyak anak-anak muda yang justru membuka atau mempertontonkan kemaksiatan yang mereka lakukan, seperti berpelukan di depan umum padahal mereka bukan mahram, atau melakukan perbuatan zina di depan umum tanpa merasa malu akan perlakuan yang mereka lakukan. Saya miris akan hal itu, karena seakan mereka berlomba-lomba dalam melakukan perbuatan dosa. Padahal Allah mengatakan dalam Al-Quran, fastabiqul khairat, berlomba-lombalah dalam kebaikan. Tetapi justru sekarang semakin majunya zaman, semakin berkembangnya teknologi, justru orang-orang semakin gencar, bukannya dalam berbuat kebaikan, tapi malah berbuat dosa. Mempertontonkan kemaksiatan, zina di depan umum, seakan menganggap bahwa hal itu adalah hal yang lumrah, legal, dan patut dipertontonkan. Banyak orang-orang yang lupa bahwa mereka masih memiliki Tuhan. Ada aturan yang mengikat kepada mereka sebagai makhluk agama. Saat senang, mereka lupa bahwa mereka masih punya Allah. Saat senang mereka lupa akan hal itu. Mereka lupa dengan Tuhannya, mereka lupa dengan agamanya, bahkan mereka lupa dengan aturannya. Menganggap seakan-akan Allah itu hanyalah bayangan semu belaka. Tetapi justru ketika kesedihan datang, bala datang, musibah datang, mereka kebingungan mencari tempat bersandar yang baik, tempat perlindungan yang baik, yang tidak akan menyudutnya, tidak akan memojokkannya, tapi justru akan merangkulnya, memeluknya dengan kasih sayang. Mereka lupa bahwa mereka masih punya Allah. Tidak jarang juga
orang-orang yang seperti itu, yang sudah terbiasa melakukan kemaksiatan, mempertontonkan dosanya, mempertontonkan zina yang mereka lakukan, ketika mereka menyesali hal itu, saat mereka senang melakukan perbuatan dosa, mereka lupa atas Tuhannya. Mereka lupa dengan Allah. Maka ketika mereka menyesal atas perbuatan itu dan ingin bertaubat, menyesali segala perbuatannya dan ingin berubah lebih baik, justru mereka malah kebingungan kepada siapa mereka datang, kepada siapa mereka bertaubat. Atau ketika mereka sudah tahu mereka harus datang kemana, mereka harus bertaubat ke siapa, justru mereka bingung atau mereka ragu. Apakah Allah ini menerima taubatnya? Apakah Allah ini masih sayang kepadanya? Apakah Allah ini masih menganggap dia sebagai hamba? Atau apakah Allah ini tidak lagi melihatnya, tidak lagi memperdulikannya? Keraguan itulah yang seringkali muncul kepada orang-orang yang ingin bertaubat. Belum lagi ia mendapat omongan buruk, belum lagi dia mendapat perkataan-perkataan yang justru menambah keraguan dia akan hal itu. Padahal sudah sejak lama Allah menegaskan dan Allah menjelaskan betapa kasih sayang Allah itu besar, betapa ampunan Allah itu luas. Allah sudah sejak lama menjelaskan hal itu. Dalam surah Az-Zumar ayat 53 Allah jelaskan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qul ya ibadiyallazina asrafu ala anfusihim la taqnatum mir rahmatillah. Innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a. Innahu huwal ghafurur rahim. Katakanlah wahai hamba-hambaku yang melampaui batas atas dirinya, janganlah engkau berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya. Sesungguhnya Dialah yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Dari ayat tersebut bisa kita maknai bahwa Allah itu sebenarnya sayang kepada hambanya. Saking sayangnya Allah kepada hambanya, Allah tidak melihat seberapa banyak dosa yang dimiliki oleh hambanya, seberapa besar dosa yang dilakukan oleh hambanya, seberapa tinggi, bahkan setinggi melewati tingginya gunung pun Allah tidak peduli. Allah tetap akan menerima hambanya dengan lapang, memeluknya dengan kasih sayang, merangkulnya, menerima taubatnya selama ia bertaubat secara penuh, secara benar-benar, tidak bermain-main. Kandungan utama ayat ini lebih kepada tauhid dan bantahan terhadap kesyirikan. Secara khusus, ayat ini menjelaskan mengenai optimisme yang melarang berputus asa dari rahmat Allah. Karena begitu besar rahmat Allah, begitu besar ampunan Allah, dan begitu besar kasih sayang Allah kepada setiap hambanya. Itu makanya Allah mendapatkan gelar Allah itu Maha Pengampun, lagi Maha Penyayang. Ar-Rahman, Allah itu Maha Penyayang. Dalam ayat tersebut juga dijelaskan ada kata-kata Allah mengatakan, wahai hamba-hambaku yang melampaui batas atas dirinya. Maksud dari melampaui batas ini ialah manusia atau orang yang telah banyak melakukan kesalahan dosa, telah besar dosa besar yang ia lakukan, zina, maksiat, melanggar aturan-aturan Allah, tidak sholat, lupa dengan Allah.
Dalam ayat ini Allah tegaskan, aku nggak peduli, kata Allah. Aku nggak peduli. Engkau melakukan dosa sebesar apapun, engkau memiliki dosa sebanyak apapun, aku nggak peduli, kata Allah. Allah tetap akan menerima taubat, menerima doa-doa kita, menerima sholat-sholat kita setelah kita melakukan kemaksiatan dan setelah kita melakukan dosa. Kata Allah, Allah akan mengampuni segala dosa-dosanya kecuali satu dosa, yaitu kesyirikan. Dalam An-Nisa ayat 48 Allah katakan, innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha wa may yusyrik billah faqad iftara itsman azima, yang artinya sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa karena mempersekutukannya, dan dia mengampuni dosa yang selain syirik itu bagi siapapun yang dia kehendaki. Barang siapa mempersekutukan Allah, maka sungguh dia telah berbuat dosa. Allah akan mengampuni segala macam dosa. Allah akan mengampuni segala macam kesalahan. Allah nggak peduli. Allah nggak peduli seberapa banyak, seberapa besar dosa yang kita lakukan, Allah nggak peduli. Allah akan tetap merangkul. Allah akan tetap membuka pintu ampunan sebesar-besarnya. Bahkan dalam ayat tersebut Allah memakai redaksi kul ya ibadi, wahai hamba-hambaku. Allah nggak pakai ya ayuhan nas, wahai manusia, tidak. Tapi Allah memakai kul ya ibadi, wahai hamba-hambaku yang melampaui batas atas dirinya. Janganlah engkau berputus asa dari rahmat Allah. Sebanyak apapun dosa kita, Allah masih menggunakan kul ya ibadi. Allah masih memanggil kita hamba. Allah masih menganggap kita hambanya. Padahal kita berlumur dosa. Padahal dosa yang kita lakukan itu sangat banyak. Allah tetap memakai kul ya ibadi, tetap memanggil wahai hamba-hambaku. Maka bukan Allah yang meninggalkan kita, bukan Allah yang lari daripada kita, bukan Allah yang menjauh dari kita, tapi kitalah yang menjauh dari Allah. Kitalah yang meninggalkan Allah, seakan lari menjauh dari Allah lalu melupakan Allah. Allah nggak pernah lari, Allah nggak pernah kabur, Allah nggak pernah menjauh. Bahkan Allah sangat dekat kepada kita. Dalam Al-Quran Allah katakan, Allah itu lebih dekat daripada nadi kita. Artinya, kalau kita maknai secara kontekstual, Allah itu lebih dekat daripada barang yang di tubuh kita. Allah itu lebih dekat daripada apa yang ada dalam tubuh kita. Karena Allah selalu ada dalam hati kita. Makanya jangan bingung. Ketika kita yang bertaubat, maka datanglah pada Allah. Karena Allah senantiasa menerima segala taubat umatnya, menerima segala ampunan hambanya, dan tetap menerima doa-doa kita walaupun kita berlumur dosa. Itulah Allah dengan segala kebesarannya, dengan segala kasih sayangnya, dan dengan segala ampunannya. Itulah Allah. Mungkin sekian yang bisa saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan, karena kesalahan ada pada diri saya dan kebenaran hanya pada Allah Subhanahu wa taala. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.